Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melaporkan laporan IKI indikator kinerja individu pemecahan masalah dengan judul meningkatkan kolaborasi siswa kelas 10 IPA atau IPS lintas minat pada mata pelajaran biologi melalui penggunaan LKPD kolaboratif menggunakan Google Docs. Ini adalah laporan IKI bulan Agustus tahun 2002. Baik, perkenalkan, nama saya Denny Cendrianto. Saya adalah guru biologi di Seman 1 Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat, kantor cabang dinas wilayah 6, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Latar belakang masalah yang saya angkat di sini, pertama, ketika pembelajaran di kelas saya, peserta didik ini merasa jenuh, bosan dengan pembelajaran menggunakan tools atau metode yang itu saja, sehingga menyebabkan pembelajaran menjadi monoton. Dan saya lihat juga di nilai pembelajaran mereka, beberapa di antaranya ada yang di bawah KKM. Nah, saya amati kecenderungan pengerjaan tugas yang ketika saya memberikan tugas secara berkelompok itu hanya dikerjakan oleh sebagian siswa saja, sehingga mengakibatkan sedikitnya kolaborasi antar siswa dalam pengerjaan tugas. Jadi saya lihat kolaborasi antar siswa ketika bekerja secara berkelompok itu minim, ya. Oke, nah, berdasarkan masalah itu saya coba rumuskan masalahnya, dan juga dicari solusinya. Saya mencoba membuat sebuah rumusan masalah bagaimana implementasi penggunaan Google Dokumen dalam pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar dan kolaborasi antara peserta didik. Oke, nah tujuannya yang pertama meningkatkan hasil belajar peserta didik, yang kedua untuk meningkatkan semangat belajar di antara peserta didik, dan juga meningkatkan kerjasama antara peserta didik. Baik, sebelum saya perlihatkan implementasinya seperti apa ketika proses pembelajaran menggunakan Google Dokumen ini, saya jelaskan apa itu Google Dokumen. Jadi Google Dokumen ini adalah aplikasi pengolah kata yang dipunyai oleh Google, yang merupakan bagian dari Google Docs yang 100% gratis, jadi tidak perlu membeli lisensi gitu ya. Nah, satu-satunya syarat untuk mengakses Google Dokumen ini adalah siswa harus memiliki akun Google. Kemudian Google Docs ini memiliki fungsi penyimpanan otomatis, sehingga tidak memerlukan resource yang begitu besar untuk tempat penyimpanannya. Dan Google Docs ini bisa diakses di mana saja, kapan saja, dengan menggunakan perangkat apa saja, baik laptop maupun handphone. Dan mayoritas siswa saya itu menggunakan perangkat handphone, dan semuanya support untuk membuka Google Dokumen. Membuat Google Dokumen ini bisa mengajak pihak lain untuk berkolaborasi. Nah, fitur ini yang saya gunakan untuk membuat LKPD kolaboratif, sehingga siswa bisa mengerjakan satu dokumen secara bersama-sama dalam satu waktu. Nah, pada Google Docs atau Google Dokumen ini juga ada fungsi untuk memberikan komentar, sehingga saya bisa memberikan feedback, komentar terhadap lembar kerja peserta didik yang dikerjakan oleh siswa, yang dikerjakan secara berkelompok. Baik, bagaimana strategi penggunaan LKPD kolaboratif ini dengan menggunakan Google Dokumen? Yang pertama tentunya memulai, ya, yaitu dengan menggunakan Google akun, lalu membuka Google Drive, dan di sana saya membuka sebuah file dokumen kosong untuk membuat satu buah LKPD. Ya, nah LKPD ini saya buat sedemikian rupa, dibuatkan bagian-bagian kosong yang diisi oleh siswa, ya. Kemudian ditampilkan sedemikian rupa sehingga menarik untuk dibuka oleh siswa atau dikerjakan oleh siswa. Nah, fitur yang saya gunakan yaitu fitur kolaborasi. Ketika LKPD ini sudah dibuat, saya coba bagikan kepada siswa per kelompoknya, per kelas, supaya mereka bisa mengakses Google Dokumen ini dan bisa mengedit kontennya, ya. Nah, di fitur kolaborasi ini adalah menurut saya fitur yang sangat baik, karena merupakan aplikasi web, jadi bisa mengundang orang lain untuk bergabung dalam dokumen untuk bekerjasama dalam satu waktu bersamaan. Nah, untuk memudahkan dalam proses
penilaian saya tugaskan LKPD ini di Google Classroom ya. Jadi untuk manajemen tugas dan penilaian saya gunakan Google Classroom, dan saya tugaskan kepada siswa ketika proses KBM dimulai. Nah, hasil dari apa yang saya usahakan dalam penggunaan LKPD ini, dari masalah yang tadi kita jabarkan, diantaranya siswa ternyata setelah menggunakan LKPD ini semuanya aktif mengerjakan LKPD karena semua aktivitas siswa tercatat dan saya nilai. Kemudian kolaborasi siswa juga terlihat lebih baik dari sebelumnya karena semua siswa berpartisipasi aktif dalam mengerjakan LKPD. Dan setelah dilihat di hasil belajar, terjadi peningkatan hasil belajar siswa. Baik, nah untuk implementasi dokumentasinya seperti apa, saya coba perlihatkan. Di awal di sini saya mencoba membuat LKPD satu file dulu, satu file LKPD ya. Kemudian setelah itu saya copy atau saya duplikat LKPD ini menjadi beberapa file untuk dibagikan per kelompoknya dalam satu kelas. Nah, langkah berikutnya setelah saya membuat LKPD di Google Docs, yang disimpan di dalam Google Drive, saya coba tugaskan ke Google Classroom. Nah, narasinya seperti ini. Jadi di sini saya tugaskan untuk kelompok 1 akan mengerjakan LKPD yang 1, kelompok 2 mengerjakan LKPD 2 dan seterusnya. Oke, nah jadi seperti itu. Kemudian ini tampilan siswa ketika mengerjakan LKPD menggunakan perangkat handphone mereka masing-masing di dalam kelompoknya. Terlihat semua siswa mengerjakan secara aktif ya. Nah, ketika siswa mengerjakan LKPD di Google Docs, saya amati kolaborasi mereka di Google Docs ini. Jadi ada fitur untuk melihat aktivitas siswa seperti ini. Ada warna-warna seperti ini, artinya ini siswa berbeda yang sedang mengerjakan LKPD. Ini siswa yang lain, ini siswa yang lain, dan seperti itu. Ya, dan juga saya bisa melihat aktivitas mereka kapan mengerjakan LKPD itu di waktu tertentu, dan saya bisa melihat aktivitasnya di sini. Oke, nah kemudian itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan mengenai implementasi penggunaan LKPD kolaboratif menggunakan Google Docs untuk meningkatkan hasil belajar siswa dan kolaborasi siswa. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jabar Juara.